Kasih tahu ya Pak. Insya Allah, yang mana yang mana? Oh iya, ini juga Terima. biar nggak betul Pak. Gimana makanya? Oh, nggak bisa. Kasih tahu gitu. Tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Lu siapin gantung dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Semua yang hadir, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, waktu sudah sore, jangan sampai kita ceramah kayak orang di Uber kantin, buru-buru. Judul ceramahnya katanya bekal meraih berkah Ramadan. Sebetulnya mah kalau bekal untuk meraih berkah Ramadan cuma satu, ikhlas. Kalau udah diceritain ikhlas udah selesai. Bekalnya cuma ikhlas doang. Yang banyak itu keberkahannya yang kita dapat di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ditanya bekal kita untuk dapat keberkahan di bulan Ramadan apa? Ikhlas. Sebab nggak ada amal yang diterima oleh Allah kecuali amal yang diniatkan dengan ikhlas. Kan pernah saya ceramah, kalau kita motong kambing bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan, artinya nilai ikhlas kita yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat pun yang Allah terima kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas. Bukan sholat yang dibikin-bikin. Kebanyakan orang sekarang kan tertipu oleh penampilan. Yang takbirnya sampai miring-miring dianggap itu yang paling hebat sholatnya. Belum tentu. Kalau hati dia mengharapkan pujian dari orang, kan gak sedikit kita kalau sholat lagi sendiri semau-maunya. Begitu sholat di depan orang yang kita cintai, lain gayanya. Ya kan, kalau lagi sholat sendiri pakai kaos oblong, takbir juga Allahu Akbar, gitu doang udah. Begitu di depan orang yang kita cintai, takbirnya pakai miring, Allahu Akbar. Bismillahnya juga gaya Madinah, takbirnya gaya Madinah. Allahu Akbar. Kata teman-teman, wah Masjidil Haram, yang atau bilang Masjid Nabawi. Begitu baca bismillahnya juga beda. Biasanya kalau sembahyang sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sembahyang di depan orang yang dicintai, saking GR-nya berubah Bismillahirrahmanirrahim. Kata temannya, mbaknya kemana? Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita ngomongin bekal cuma ikhlas doang. Nah sekarang yang kita omongin keberkahannya dah bulan suci Ramadan. Banyak keberkahan bulan suci Ramadan. Kenapa banyak keberkahan di bulan suci Ramadan? Sebab di bulan ini Allah buka keran yang namanya rahmah, kasih sayang Allah. Itu dah keberkahan yang Allah kasih. Di bulan ini Allah buka keran maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dah keberkahan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Di bulan ini Allah persiapkan untuk kita umat Nabi Muhammad agar bebas dari azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun merupakan barokahnya yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan. Rahmat Allah banyak turun di bulan suci Ramadan. Di bulan lain enggak sebanyak rahmat Allah turun sebagaimana yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Ya paling kalau bulan biasa rahmat Allah banyak turun itu di sekitar arena tawaf. Sebab begini, setidaklah setiap waktu turun rahmat Allah, tapi paling banyak di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan paling banyak rahmat Allah turun di sekitar arena tawaf. Makanya kalau kita pergi haji, umroh, itu di sekitar arena tawaf Allah menurunkan 120 rahmah. Ingetin nih, kalau yang mau berangkat haji atau umroh, kalau kita di antara kita ada yang mau berangkat haji atau umroh, ingetin 120 rahmah Allah turunkan di sekitar arena tawaf. 60
lit-ta'ifin, buat orang yang tawaf. 40 lil musallin, buat orang yang sholat. 20 lin nadirin, buat orang yang memandang dan melihat Ka'bah. 120, 60 buat yang tawaf, 40 buat orang yang sholat di sekitar Ka'bah, 20 buat orang yang mandang Ka'bah. Tuh mandang doang dapat 20 rohmah. Satu rohmah aja udah dahsyat, apalagi 20, apalagi 40, apalagi 60, apalagi kalau digabung jadi 120. Kita kalau mandang Ka'bah tuh dapat 20 rohmah. Makanya ada doanya mandang Ka'bah, Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wazid man sarrafahu wa addomahu mimman hajjahu awi tamaru tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa biran. Saya yakin artinya udah pada tahu semua. Buktinya diem aja. Berarti kan paham. Ciri-ciri orang paham diem sama manggut-manggut. Itu udah paham berarti. Alhamdulillah yang hadir di sini ternyata orang yang ngerti semua. Jadi nggak repot-repot saya ceramah. Ditambah MC-nya juga begitu cerdas. Udah salah pinter nyembunyiin kesalahan. Cukup luar biasa, cukup luar biasa. Muslim yang cerdik begitu, ya kan? Dia udah kelupaan, buru-buru dia balik. Gitu. Rahmah 120. Makanya kalau lagi umroh nanti, lagi haji, ingetin tuh waktu tawaf. Jadi kalau kita tawaf dengan penuh kehusuan dapat 40 rohmah. Makanya tawaf tuh jangan dibikin susah. Kalau apal doanya baca, kalau nggak apal udah baca aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau nggak apal juga doanya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kagak apal juga, lu doa pakai bahasa Indonesia. Yang penting muter. Susah juga pakai bahasa Indonesia. Lu muter aja diam kayak gangsing, sah. Iya, kalau orang tawaf diem aja gitu, sah. Yang penting 7 putaran. Kadang-kadang suka pada kebingungan, Ustaz saya nggak hafal doanya bagaimana, takut nggak sah tawafnya. Sah. Kalau orang tawaf nggak hafal doanya, sah. Yang penting muternya 7. Dari lampu hijau ketemu lampu hijau dituntasin tuh 7 putaran, walaupun nggak baca doa. Ada yang saking kebingungannya, doanya dilihat panjang di buku manasik. Akhirnya dia berdoa lagi tawaf begini, ya Allah, saya berdoa sebagaimana yang ada di buku ini. Pokoknya semuanya dah ya Allah. Ya Allah. Enak banget kalau begitu. Doa mah apa aja. Dan kalau berdoa kepada Allah minta yang banyak. Kita mengemis kepada Allah nggak apa-apa. Semakin kita mengemis semakin mulia. Tapi kalau kita ngemis kepada manusia, makin ngemis makin hina. Kalau kepada Allah minta sebanyak-banyaknya. Mau minta apa silakan. Mau ngadu apa silakan. Jangan berdoa kepada Allah irit. Kalau bisa biar lengkap. Kadang-kadang malas banget berdoa angkat tangan, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Ya udah Allah kasih spread doang loh. Biar komplit. Yang belum dapat jodoh nih, apalagi Ramadan nih, banyakin doa, berdoa, ya Allah, berikan saya jodoh yang cantik, yang soleha, biar lengkap kalau ngomong. Yang langsing, begitu. Ada teman saya doa, minta jodoh, nih kisah nyata nih. Doa dia minta jodoh yang kaya, yang cakep. Terus minta doain sama kiai juga supaya dapat jodoh katanya yang kaya, yang cakep. Bener, dikabul. Dia dapat cakep, kaya, cuman gemuk. Dia ngomong, kok gemuk? Kiai, dia lapor sama kiai, di sini saya cakep terus kaya, tapi gemuk. Dulu minta langsing nggak kagak, ya udah terima. Ya artinya kalau doa itu mesti lengkap, minta kepada Allah yang lengkap, apa aja silakan. Berdoa kepada Allah yang nggak boleh satu, Robbik firli in sita, tuh nggak boleh. Yang artinya begini, kenapa nggak boleh? Sebab artinya begini, ya Allah, maafin saya jika engkau mau. Kalau engkau nggak mau, ya Allah, ya udah tuh songong namanya. Silakan doa apa aja, silakan ngadu apa aja kepada Allah. Silakan kita mau munajat, mau curhat apa aja kepada Allah. Allah Maha Kaya. Dalam surat Al-Ikhlas jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tuhan kita adalah Allah, Allahus samad, dan Allah adalah tempat meminta. Silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita kembali. Berkah Ramadan banyak.
Di antara yang tadi sudah saya sebutkan. Nih, keran rahmah Allah buka di bulan Ramadan. Rahmah itu artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala buat kita nih, umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada rahmat kasih sayang Allah, bagaimana nggak tahu hidup kita, hadirin? Kita bikin dosa tiap hari karena sayangnya Allah, Allah sembunyiin itu aib kita. Seandainya Allah nggak sembunyiin aib dari perbuatan dosa kita, umpama Allah tampakkan satu kali berbuat dosa, satu titik hitam di wajah kita, udah kayak apa muka kita. Untung Allah sayang, makanya disembunyiin kita punya aib. Walaupun kita tiap hari bikin dosa, Allah nggak tampakkan keluar, cukup di dalam saja. Dimana kalau orang bikin dosa, Allah tetapkan satu titik hitam dalam hatinya. 2 kali bikin dosa, 2 titik hitam. 10 kali bikin dosa, 10 titik hitam. Tapi tidak ditampakkan di luar, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Itu sayangnya Allah sama kita. Dan jujur hadirin, kita ini butuh rahmat kasih sayang Allah. Kenapa kita butuh rahmat kasih sayang Allah? Kalau Allah bukan karena kasih sayang Allah, mustahil nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa kita mustahil akan masuk ke dalam surganya Allah? Sebab kalau kita hitung-hitung prestasi ibadah, taat kita dengan maksiat kita kepada Allah, lebih banyak maksiat. Ingat, dengan lalai kepada Allah, lebih banyak lalainya. Mulut ini berapa banyak kita gunakan untuk zikir dalam sehari? Mulut ini berapa jam kita gunakan untuk berzikir dalam sehari? Mungkin lebih banyak kita gunakan untuk membicarakan aib orang. Mungkin lebih banyak kita gunakan untuk menceritakan bagian dunia, hal-hal yang gak penting, daripada kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kita pengen dapat surganya Allah, sementara mulut ini kita tidak sibukkan untuk berzikir kepada Allah. Bagaimana akan dapat surganya Allah? Makanya kalau nanti kita dapat surganya Allah, karena Allah kesian dengan kita. Padahal mohon maaf hadirin, kalau mulut ini kita biasakan untuk berzikir kepada Allah, yang untung kita. Contoh, orang biasa mengucap la ilaha illallah dengan mulutnya. Begitu dia jalan injak kulit pisang, pasti yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, karena kebiasaan. Orang biasa istighfar dengan mulutnya, begitu dia jalan injak kulit pisang, pasti yang keluar dari mulutnya astagfirullah, karena kebiasaan. Orang sering sebut subhanallah, sering sebut takbir Allahu Akbar, sering sebut tahmid alhamdulillah. Begitu dia jatuh kaget, pasti yang keluar dari mulutnya kalimat takbir, kalimat alhamdulillah, kalimat tasbih, subhanallah. Karena kebiasaan. Yang repotkan orang kalau biasa ngomong buset, begitu injak kulit pisang, buset. Takutnya nanti begitu sakratul maut, malaikat maut datang serem, buset siapa tuh? Kata malaikat, gua malaikat bego. Tergantung kebiasaannya. Nah sekarang kita bagaimana mendapat surganya Allah? Mulut ini jarang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Coba yang hadir saya tanya nih, rutin gak sehari istighfar 70 kali dengan mulutnya? Rutin gak? Ini banyakan yang rutin, banyakan yang kagak. Lu jangan bohong, batal masuk lu. Nah, sekarang saya mau tanya, sehari dengan lisan baca istighfar 70 kali, rutin gak yang hadir sekarang? Banyakan yang kagak, banyakan yang baca? Banyakan yang kagak, mendingan jujur daripada batal pahala puasa lu. Padahal Rasulullah sehari 70 kali istighfar. Dalam hadis lain sampai 100 kali. Rasulullah maksum dijamin surga oleh Allah, dengan lisannya masih baca istighfar. Apa alasan kita yang belum dapat jaminan kagak mau istighfar dengan lisan kita? Padahal itu kerjaan ringan, nggak perlu keluar biaya. Cuman ngucapin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dambin adim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha. Kalau itu kepanjangan cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak berat, 70 kali, nggak perlu keluar biaya, dan cuma sebentar. Dari rumah mau ke kantor naik motor sambil istighfar, nggak 5 menit kelar 70.
Bahkan bisa lebih dari 70. Lampu merah macet, daripada marah-marah mendingan istighfar. Sebentar kelar 70. Naik bus, udah gitu diri lagi, ya kan? Di depan kita ada perempuan, wangi, putih, ya kan? Kutilang, kurus tinggi langsing, walaupun darat, dadanya rata, gitu. Ya, itu pasti menggoda kita. Di situ baca istighfar. Baca istighfar, dan kita tidak menikmati pemandangan di depan kita walaupun harus berhadap-hadapan. Jangan kita baca istighfar sambil nikmatin. Astagfirullahaladzim. Bagus juga lehernya. 70 kali Nabi beristighfar. Nabi udah dijamin surga. Nabi maksum, bersih dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kalau bukan rahmat kasih sayang Allah, mustahil kita dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama kita tuh pada tahu diri. Salah satunya Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang ulama walaupun dia sering guyon, ternyata dia orang yang paling takut kepada Allah. Abu Nawas itu orangnya sering bercanda. Yang sering digodain Raja Harun al-Rasyid, sering digodain sama Abu Nawas. Tapi padahal Abu Nawas itu sebetulnya orang yang ahli ibadah, seorang ulama yang paling takut kepada Allah. Sehari-harinya tukang bercanda, orang banyak tertipu dengan penampilannya. Makanya hati-hati nih, jangan tertipu sama penampilan. Kadang-kadang kita ngelihat anak muda jidatnya hitam, kita bangga, padahal kerah bajunya digesok di sini. Dan begitu. Belum tentu yang berpenampilan kelihatannya soleh, dia sebenarnya soleh. Belum tentu yang berpenampilannya liar, dia nggak soleh. Belum tentu yang berpenampilan urakan, dia nggak dekat kepada Allah. Kita jangan tertipu oleh penampilan. Kita jangan tertipu oleh istilahnya pandangan luar, pandangan zohir. Mohon maaf, Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham, kalau ngelihat penampilan luarnya, kita semua bisa tertipu. Pakaiannya keren, pergaulannya juga beda, seakan-akan dia ustadz yang ambisi sama dunia. Tapi Allah kasih lihat sama kita semua, begitu dia wafat, yang sedih banyak, yang nyolatin banyak, yang nganterin banyak, yang merasa kehilangan banyak. Kalau bukan Allah yang gerakin, mustahil orang bisa begitu. Gak bisa dipaksa urusan begitu. Buktinya gak lama abis Jeffrey, ada pejabat yang meninggal, adem-adem aja. Kan begitu. Malah ada yang bilang begini, bagus dari mampus begitu. Beda kalau orang soleh sama yang bukan soleh. Kalau orang soleh meninggal banyak yang sedih. Tapi kalau orang yang toleh meninggal, bukan sedih, orang malah girang. Jeffrey Al-Bukhari contoh buat kita. Banyak yang merasa kehilangan, banyak yang merasa sedih, banyak yang nganter jenazahnya, banyak yang nyolatin. Tuh contoh orang baik begitu. Yang kata Imam Syafi'i, waladatka umuka yabna adam ma baqiyan wa nasu haulaka yadhakuna sururon. Ihris ala amal takunu bi izan yabuna haulaka dohikan masruro. Pada saat kau dilahirkan, kau menangis, orang tertawa. Maka pada saat kau besar, jaga amal baikmu, sehingga pada saat kau meninggalkan dunia ini, kau tertawa, orang menangis. Waktu lahir kita nangis, orang ketawain kita. Kalau kita baik waktu hidup, begitu kita kembali kepada Allah, orang menangis, kita sendiri tertawa. Waktu lahir diketawain, kita nangis. Waktu meninggal, orang menangis, kita ketawain orang yang pada nangis. Kenapa kita tertawa? Karena kita termasuk orang yang sudah menang, mendapatkan surganya Allah, sukses jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali hadirin, rahmat Allah kita butuh, kasih sayang Allah kita butuh. Abu Nawas karena paham, ngerti bahwasanya hanya rahmat Allah yang bisa menjadikan seseorang selamat dunia akhirat, maka dia karang doa dalam bentuk syair. Apa doanya? Dia berkata dalam doanya, yang doanya itu dalam bentuk syair. Dia katakan, ilahi lastulil firdausil ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Abu Nawas lagi ngomong kepada Allah. Dalam munajatnya beliau katakan,
Ilahi lastu lil firdausil a'la. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, saya nggak pantas masuk surga Firdaus. Abu Nawas lagi ngomong tuh, ya Allah, saya nggak pantas masuk surga Firdaus. Sedangkan surga yang paling tinggi surga Firdaus. Jadi Abu Nawas lagi ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau surga yang VIP saya nggak pantas, yang ekonomi mah boleh. Tuh orang cerdas tuh lagi doa begitu. Sebab surga Firdaus itu khusus untuk orang-orang pilihan saja, yang betul-betul tangguh dalam beribadah kepada Allah. Cuman kan ada beberapa tingkatan surga. Makanya kata Abu Nawas, kalau yang VIP saya nggak pantas, yang ekonomi mah boleh. Giliran neraka dia ngomong, wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga Firdaus, tapi juga ya Allah, saya nggak kuat ke neraka. Neraka apa? Neraka jahim. Sedangkan neraka jahim termasuk neraka yang paling ringan siksaannya. Neraka paling berat itu namanya sakor. Jadi Abu Nawas lagi ngomong, ya Allah, kalau nerakanya yang ekonomi saya nggak kuat, apalagi yang VIP. Jadi jangan dah ya Allah, begitu. Surga mah yang ekonomi boleh, walaupun nggak dapat VIP. Neraka mah jangankan yang VIP, yang ekonominya saya ogah, apalagi yang VIP. Intinya neraka mah jangan ya Allah. Terus Abu Nawas ngomong, pahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, ampuni dosa saya. Terima taubat saya, ampunin dosa saya. Kenapa saya minta diterima taubat dan minta diampuni dosa? Fa innaka ghafiru dzambin azim. Alasan saya cuma satu, ya Allah, karena Engkaulah yang Maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Dosa segede apapun Kau maafkan kalau orang mau bertobat. Maka pantas kalau saya ngomong, mengadu, supaya Kau ampuni dan supaya Kau terima taubat saya. Tuh. Kenapa Abu Nawas berdoa begitu? Karena sadar yang bisa menjadikan kita selamat di akhirat, terutama yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah, cuman satu jawabannya, rahmat, kasih sayang Allah. Bukan prestasi ibadah kita, bukan prestasi amal kita, bukan, karena kasih sayang Allah. Sebab kalau dilihat dari amal kita, nggak seberapa taat dibanding maksiat, banyakkan maksiat. Berapa banyak kita meninggalkan sholat 5 waktu? Udah gitu kita nggak kodok-kodok lagi. Mohon maaf hadirin, sholat yang ditinggalkan nggak sengaja wajib dikodok, apalagi yang sengaja. Utang kepada manusia wajib dibayar, apalagi kepada Allah. Makanya kalau banyak kemarin kita ninggalin sholat, kodok, lunas utang kita kepada Allah, cuma tetap dosa karena kita sengaja meninggalkan sholat. Kalau orang yang ketiduran, dia kodok sholatnya, lunas, dan dia nggak dosa, sebab meninggal ini nggak sengaja. Berarti kan ngeringanin dosa kita. Tinggal kita benar-benar minta ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berapa banyak yang kita tinggalin pengen surganya Allah. Berapa banyak kita sholat nggak khusyuk pengen surganya Allah. Kalau dari amal nggak dapat. Baca Quran dalam 1 bulan Ramadan berapa kali khatam? Kita selama 1 bulan puasa Ramadan baca Quran nggak khatam, pengen surganya Allah. Kalau dinilai dari prestasi baca Quran kita nggak dapat. Orang kita nggak hatam, yang lain ada yang hatam 7 kali, 6 kali. Kita alhamdulillah kagak pernah hatam. Sekalinya ada yang hatam, aneh. Gitu. Ramadan baru 1 hari hatam. Elah, gempar, teman-temannya kaget. Hebat loh. Ramadan baru 1 hari udah hatam aja baca Quran. Bagaimana caranya? Gampang. Gue nerusin yang tahun kemarin. Begitu. Ternyata tahun kemarin dia dapat 29 juz. Begitu. Begitu Ramadan baru 1 hari diterusin juz 30, kelar hatam, langsung baca Allahumma arhamna bil Quran. Baca Quran kita aja nggak hatam-hatam, baca Quran kita aja cuma sebentar doang. Ada yang baca Quran baru 10 menit udah berhentian. Temennya nanya, lu baru 10 menit udah berhentian. Wah, hurufnya pada belarian. Bukan belarian, huruf mata lu ngantuk. Emang kalau kita nih terus terang punya mata, diajak baca Quran ngantuk cepet. Coba kalau nggak bisa tidur, wudu, ambil Quran, baca, cepet ngantuk.
Coba kalau mata ini dipakai buat maksiat, lama ngantuknya, kuat melek. Yang catur, kuat melek. Padahal catur main orang marahan itu. Iya, mainan orang marahan catur itu. Temen akrab kagak ada yang ngobrol. Sekali ngomong cuma sedikit, skak. Yang itu diem. Atau nggak ngomong skak ster. Nggak ada orang main catur sambil ngobrol. Gimana kabar keluarga? Sehat. Anak-anak pada sehat ya. Terus gimana nih pulang kampung hari apa nih? Nggak ada orang main catur ngobrol. Temen akrab kayak orang marahan, diem aja. Kuat lama tuh. Kenapa kuat lama? Sebab setan setuju. Main game kuat lama, sebab setan setuju. Hal-hal yang melalaikan untuk kita ingat kepada Allah, setan bikin kuat lama. Hal-hal yang menjadikan kita ingat kepada Allah, setan godain biar gak kuat lama. Makanya baca Quran gak kuat lama, setan gak setuju. Zikir gak kuat lama, setan gak setuju. Main catur, main game, kenapa dibikin lama? Setan setuju. Ada lagi orang sekarang mancing, alasannya melatih kesabaran. Tapi begitu sampai ngempang galatama, judi bego kan begitu. Alasannya nggak seni, latih kesabaran. Tapi begitu sampai di empang, ada istilahnya disebut galatama. Bayar dapat hadiah, judi. Haram hukumnya. Kadang-kadang maaf, orang-orang yang hobi mancing, saya jujur aja, kalau buat latih kesabaran bagus. Cuman nggak sedikit tukang mancing ngerjain pekerjaan bego. Contohnya begini, punya duit, beli ikan mas 3 kilo. Begitu dibeli, dilepas ikan mas di empang. Habis dilepas dipancingin, kan bego itu. Allah kasih gampang. Kenapa nyusahin diri? Punya uang, beli ikan mas. Allah kasih rezeki, beli ikan mas 3 kilo. Bawa pulang, suruh istri masak. Kita tungguin, matang makan. Ini demen banget nyusahin diri. Ikan mas dibeli 3 kilo, habis dibeli dilepas di empang, habis dilepas dipancingin. Nggak dapat marah-marah. Emang dasar nih ikan nggak tahu diri. Itu kerjaan orang bego tuh namanya. Jadi kembali hadirin, prestasi ibadah kita, prestasi amal kita belum seberapa dan tidak akan menjadikan kita penghuni surganya Allah. Kalau nanti kita masuk surga, karena Allah kasihan dengan kita. Tuh, yang pertama, berkah Ramadan. Rahmat banyak Allah turunin ke dunia ini. Apalagi berkahnya Ramadan. Maghfirah, ampunan Allah buka. Allah nggak ngelihat siapa kita. Jujur, kita semua nih gak ada yang bersih dari dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, selalu kita ajak bikin dosa kepada Allah. Siapapun kita yang hadir, gak ada yang bersih dari dosa. Ini saatnya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka keran ampunan. Hal min mustaghfirin faghfir lahu. Allah berseru, adakah orang-orang yang beristighfar? Aku ampuni dosa-dosanya. Allah buka keran ampunan sebagai barokahnya daripada bulan suci Ramadan. Allah tunggu. Allah itu sayang dengan kita, hadirin. Kita berbuat maksiat, Allah tunggu taubatnya. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, sampai Allah serukan dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah berseru di dalam firman-Nya. Allah katakan, wasari'u, ayo segera, cepat ila magfiratin min rabbikum, untuk menuju ampunan Allah. Maksudnya apa? Cepetan tobat. Allah tunggu kita semua. Saking sayangnya Allah kepada kita, saking sukanya Allah kepada kita, saking rahman rahimnya Allah kepada kita. Ayo cepat tobat, kata Allah. Kalau kau sudah bertobat, wa jannatin arduhas samawati, Allah persiapkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Dan surga itu uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keran pintu maghfirah Allah buka di bulan Ramadan. Makanya sayang kalau orang nggak puasa, sayang kalau orang nggak beribadah di bulan Ramadan. 1 bulan ini, yang lain dapat rahmat dia enggak, yang lain dapat ampunan dia kagak. Sayang. Jujur hadirin, kalau kita melihat orang lagi ngerokok di siang hari, itu orang-orang yang perlu dikasih